Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah. Pernahkah kalian mendengar nama Abu Hurairah? Pasti kita yang beragama Islam sering mendengar nama Abu Hurairah. Tapi apakah teman-teman tahu siapa sih sebenarnya nama Abu Hurairah yang asli? Dan cerita hidupnya seperti apa? Sebelum saya melanjutkan cerita ini, teman-teman bisa menekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan update-update terbaru video kami selanjutnya. Abdurrahman bin Syahr merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan nama Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan anak kucing di saat siang hari dan jika malam sudah tiba. Kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing atau bapak kucing. Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman. Daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad SAW, sampai datanglah seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Tufail bin Amru Ad-Daus yang mendakwakan Islam kepada kaumnya Ad-Daus. Namun tidak ada dari kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, di umurnya yang ke-26 tahun, tekad Abu Hurairah untuk berhijrah dari negerinya menuju negeri Rasulullah telah bulat. Dengan perbekalan yang seadanya, tak membuat Abu Hurairah mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah, yang artinya, "Wahai malam yang panjang serta melelahkan, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir," ucap Abu Hurairah. Tetapi tibanya beliau di malam itu tidak dapat disambut dengan Rasulullah dan para sahabat besar karena mereka semua sedang berada di medan perang Khaybar. Sampailah waktu subuh, kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Sibah bin Urfutoh radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam kala Rasulullah berperang saat itu. Setelah sholat subuh selesai, tak lama terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin beserta panglimanya, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana biasanya, Rasulullah langsung menuju masjid, sholat 2 rakaat dan menemui para sahabat. Kemudian dilihatlah oleh Rasulullah seseorang yang mempunyai kulit agak gelap, lebar pundaknya, serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya, dan langsung membayar Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Abu Hurairah pun hidup di Madinah, dan kaum muslimin pun menyiapkan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah. Ahlu Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling fakir di antara ahlu suffah lainnya. Karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran, para ahlu suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan. Dan mereka juga tidak akan makan jika keluarga Rasulullah tidak makan. Maka laparnya ahlu suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarganya. Saking miskinnya Abu Hurairah, dia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang kejang di antara mimbar Rasulullah dan rumahnya Aisyah. Sampai orang-orang datang kepadaku untuk meruqyahku. Aku langsung mengangkat kepalaku, lalu aku katakan, 'Ini bukan seperti yang kalian lihat, namun aku begini karena aku lapar.'" Kelaparan Abu Hurairah bersama Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah SAW.
Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewatin oleh para sahabat. Tak lama berselang, lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar, bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di dalam pertanyaan tersebut, Abu Hurairah berharap pertanyaan yang ia layangkan dapat membawanya diundang makan bersama Abu Bakar. Lalu berpisahlah mereka berdua. Kemudian lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama. Namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Berikutnya lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan. Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapati di dalam rumah Rasulullah hadiah berupa satu bejana susu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abu Hurairah, panggillah para ahlu suffah. Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahlu suffah sambil berkata dalam hatinya, kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahlu suffah, maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Datanglah ahlu suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan Rasulullah. Begitu mereka duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan susu kepada setiap ahlu suffah tersebut sampai mereka kenyang. Maka tak lagi tersisa yang kelaparan pada saat itu kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu. Abu Hurairah menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, minumlah. Abu Hurairah berkata dan langsung meminumnya. Dan tidaklah Rasulullah merintahkan kepadaku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susunya. Subhanallah, terlihat sekali kelembutan, kebaikan, kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dan lihatlah ketaatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu malam Abu Hurairah pernah keluar dan ini di luar kebiasaannya. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Mereka juga berkata, kami pun begitu, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Akhirnya kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang diberikan 2 buah kurma. Rasulullah mengatakan, makan 2 buah kurma ini dan perbanyaklah minum air. Ini akan mencukupimu untuk hari ini. Maka aku pun memakan 1 buah kurma dan sisanya aku simpan. Rasulullah mengatakan, untuk apa kau simpan kurma itu? Bukankah kau sangat lapar? Abu Hurairah menjawab, aku simpan ini untuk ibuku. Lalu Rasulullah berkata, makanlah, nanti kuberikan tambahan untuk ibumu. Abu Hurairah pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahinya agar memeluk agama Islam. Sampai di suatu hari aku mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah. Aku langsung mengadu kepada Rasulullah seraya menangis, lalu aku meminta Rasulullah untuk mendoakan ibuku. Rasulullah berkata, yang artinya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibuku, aku kembali ke rumah ingin mendakwahinya lagi dan mengabarkan bahwa ia telah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setibanya aku di rumah, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara gemercik air. Lalu saat aku ingin masuk, terdengar suara ibuku berkata, janganlah engkau masuk dulu, kata ibuku.
Kemudian keluarlah ibuku yang telah memakai penutup kepala dan tubuhnya seraya mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, ibuku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibuku menjadi seorang muslimah. Aku langsung lari kembali kepada Rasulullah seraya menangis kegirangan layaknya aku menangis tadi karena kesedihan. Aku memberikan kabar gembira ini kepada Rasulullah, lalu ia berdoa yang artinya, Ya Allah, jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya orang yang dicintai oleh kaum mukminin, dan ia berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Memang semangatnya Abu Hurairah dalam ilmu hadis telah diketahui oleh Rasulullah seperti di dalam hadis berikut, yang artinya Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah, "Siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Sudah kuduga bahwa engkau akan menanyakan hal ini wahai Abu Hurairah saat aku melihat semangatmu atas hadis." Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah membagi malamnya menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu untuk membaca Al-Quran, bagian kedua yaitu untuk tidur, dan bagian ketiga untuk mengulang hafalan hadisnya. Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu, beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah. Dan Ibnu Umar tak lepas mendoakan Abu Hurairah, lalu ia berkata, "Orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam."